berapa tadi siapa? Ina sakit ya? Iya. Dari kemarin? Iya. Kemarin sampai coba sebelum kita mulai membaca hari ini, Bu Sakti mau untuk kalian Kanisius dipimpin oleh Mbak Elis. Oh, Mbak Elis, ayo Mbak Elis. Di sini ada yang sering membantu ibunya di rumah. Bantu ngapain aja? Masak, cuci piring, cuci baju, terus jemur. Siapa? Berlian, pernah nggak bantuin ibunya? Semua pernah ya? Kalau masak, cuci, setelah cuci pakaian diapain? Jemur. Nah, kalau jemur itu butuh apa kira-kira? Masak, jemur itu butuh apa? Pinter, butuh panas. Kata lain dari panas apa? Sudah belajar kan kemarin? Beda, kalau panas beda sama pinter. Panas itu kata lainnya adalah kalor. Nah, hari ini kita akan belajar kalor melalui teks eksklamasi. Kalau teks eksklamasi sudah pernah dijelasin? Sudah pernah belum? Teks eksklamasi itu teks penjelasan. Jadi kalau penjelasan itu kira-kira isinya fakta atau fiksi? Fakta atau karangan? Kalau penjelasan fakta, pinter. Soalnya itu kan akan menjelaskan sesuatu. Ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu berupa fakta. Fakta itu nyata ya. Nah, nanti kita akan berkelompok. Di dalam kelompok nanti kita akan membaca satu teks. Di dalam teks itu ada bacaan tentang perpindahan panas atau perpindahan kalor. Menurut kalian, apakah kalor bisa berpindah? Panas itu bisa berpindah nggak sih? Bisa. Bisa atau tidak? Kalau nggak yakin, masalah Satria. Bisa nggak Mas Satria? Kalor itu bisa berpindah atau tidak? Bisa. Contohnya apa? Contohnya api pindah ke winter. Selain itu, kalau pas jemur pakaian, ini contohnya saat kita masak, panas dari seperti yang dikatakan Mas siapa tadi? Mas Michael, panas dari kompor berpindah ke panci. Berarti panas itu bisa berpindah tidak? Kalau ini coba, ini sudah ya tadi. Ini juga sama, berpindah dari api ke panci. Kalau ini coba, siapa yang tahu perpindahannya itu di bagian mana sih kok bisa dikatakan ini berpindah panasnya? Panas dikasih es. Bukan es, ini gula ini air panas. Itu kayak es ya? Iya, ini gula batu itu. Oh. Ini air panas. Kira-kira berpindahnya kemana? Oh, panas dari area melelehkan gula. Oh, Itu bisa menyalin ke gelas. kalau kita ngaduk Sendoknya lama-lama pinter, sendoknya bisa jadi panas. jadi panas. Pernah nggak mengaduk teh gitu, teh panas, terus sendoknya jadi panas nggak? Panas. Jadi ini perpindahannya dari air panas ke sendok. Teks eksplanasi tadi sudah dijelasin apa teks eksplanasi itu? Teks yang berisi tentang fakta. Nah, nanti kita juga akan belajar untuk mengabstraksi. Siapa yang tahu mengabstraksi itu apa? Siapa ini namanya? Sean. Pernah mendengar kata abstraksi enggak? Abstraksi itu sama aja meringkas.
membuat ringkasan. Kalian sudah pernah membuat ringkasan? Sudah pernah. Nah, cara-cara membuat ringkasan yang pertama, teksnya itu dibaca secara keseluruhan, entah itu satu paragraf atau satu bacaan. Setelah itu mencari informasi penting. Informasi penting itu bisa kita dapatkan dari kalimat utama. Jadi kalau dengar kalimat utama, info apa saja yang penting di situ. Kemudian disederhanakan dan dipadukan. Coba kalau di sini, ini teksnya, contoh teksnya. Pernahkah kamu membantu ibu memasak sayur? Nah, kita baca dulu keseluruhan. Tahukah kamu mengapa aku kompor dengan memanaskan air di dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Nah, dibaca keseluruhan. Dibaca keseluruhan itu semuanya dibaca. Setelah itu kita cari kalimat penting. Menurut kalian kalau mau meringkas kalimat pertama ini barunya dimasukin nggak? Berarti penting nggak itu? Menurutmu? Nah, lihat ya. Coba yang kedua. Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Penting nggak? Penting. Nah, berarti kalau di sini diringkas bisa seperti ini. Api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran menjadi matang. Nah, yang ini bisa dicoret. Kalau ringkas itu disederhanakan kalimatnya, dijadikan lebih pendek. Paham? Terus kalimat selanjutnya, coba siapa yang bisa? Ketika kamu memasak sayuran panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kira-kira kalimat yang lebih ringkasnya seperti apa? Mbak Mutiara ya? Mbak Mutiara coba. Gimana Mbak? Kalimat yang lebih yang ini. Kemudian bla 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 bla. Mas itu coba yang diam aja ini pojokan. Gimana Mas? Berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalam menjadi matang. Pinter, betul. Nah seperti itu ya cara meringkas. Nanti di LKPD ini kita akan ada aktivitas untuk meringkas secara berkelompok. Membaca teks eksplanasi pada halaman 3, juga halaman 3. Lengkapi peta konsep. Nah, peta konsepnya itu di halaman selanjutnya. Ya, dalam peta konsep itu kalian mengisi hasil ringkasan dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Dan nanti di bagian sini hasil percobaan yang akan kita lakukan nanti. Sekarang diringkas dulu bacaannya. Terus diringkas. Udah bisa kan tadi? Nah ini paragraf 1, paragraf 2, ini sampai yang tulis ini bisa dicopot. Ini LKPD-nya boleh dicopot biar gampang. Nah, ada yang baca dan yang tulis di sini. Nah, berarti berdua nih yang tulis. Aku sama temen cewek aku baca. Tulis ada yang baca. Hati-hati, silakan hati-hati. Alatnya apa saja kira-kira? Sendok, air panas, terus apa lagi? Gelas. Nah, kita akan pindah ya. Kita akan keluar ke ruangnya. Nah, nanti jangan lupa diamati. Kok tasnya dibawa? Nanti sama Boleh nulisnya di sini, boleh nanti. Nah, kita perhatikan
api kompor ke panci. Terus nanti kalau pancinya sudah panas, bisa membuat airnya dingin. Sekarang diletakkan dulu ininya apa? Mangkoknya diletakkan. Ini kita mau minum susu. Hati-hati ini panas ya guys. Sekarang sendoknya silahkan dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Dilepas saja, Mas. Nah, Oh, jangan. coba. Banget. Coba. Siapa mau nyoba yang Beda beda? enggak? Siapa mau Beda nyoba enggak? yang Berarti beda? panasnya berpindah atau tidak? Di sini panas. Berbeda. Nah, berpindah. Ya, yuk kembali. Apa kesimpulan dari percobaannya tadi? Tuliskan di bagian hasil percobaan. Apa semuanya itu bekerja sama. Tadi kita ngapain aja tuh di sana? Menuangkan air panas ke dalam mangkok. Terus setelah itu yang bersih air panas. Nah, sendoknya tadi gimana? Tadinya kan dingin, terus menjadi hangat. Nah, jadi kesimpulannya titik-titik dipikirkan secara berkelompok, terus dituliskan di situ. Berapa sebenarnya, Mas? Ayo kelompok lain memperhatikan. Sambil nanti dinilai ya, sudah benar atau belum. Ayo kenal dulu dong. Selamat siang. Pertama apa? Sambil perhatikan jawaban kalian. Lanjut tidak? Lanjut, paragraf 2. Paragraf kedua. Letak matahari dari bumi sangat jauh. Panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Betul atau tidak? Betul. Yang kalimat terakhir berarti tidak sih? Tulis ya. Lanjut, paragraf ketiga. Betul tidak kelompok kedua? Terus sekarang hasil percobaannya. Sama nggak hasil percobaannya? Sama atau tidak? Kelompok ini kurang membuat kesimpulannya. Ini kan kita belajar tentang perpindahan kalor. Nah, jadi kesimpulannya kalau panas itu dapat berpindah. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Sudah dinilai tadi? Satu. Jangan lupa sambil dinilai ya. Perhatikan. Selamat siang teman-teman. Ada sepatu. Paragraf pertama, api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran menjadi matang. Panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Ayo serius-serius. Paragraf kedua. Letak matahari dari bumi sangat jauh. Akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau
Sama ya. Lanjut paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Panas berpindah dari benda yang bersumber tinggi ke benda yang bersumber lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah panci logam yang diletakkan di atas kompor logam api. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan bagian zat lingkaran-lingkarannya. Radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak dapat menimbulkan zat perahan. Nah, ini kelompok juga beda dengan kelompok 3 ya. Kalau kelompok 2 beda dengan kelompok 1. Kalau kelompok 1 tadi kan menyebutkan pengertian dari konduksi, konveksi, sama radiasi. Nah, yang ini kelompok 2 menyebutkan konduksi, contoh konduksi, ya kan? Berarti kurang pengertian konduksi kan? Lanjut, hasil percobaannya. Sendok yang dimasukkan ke dalam mangkok yang berisi air panas. Sendok akan berubah menjadi hangat dan mangkok pun ikut panas. Hal ini membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Ya, itu tepuk tangan untuk kelompok 2. Diberi nilai ya. Kelompok 1 nilai kelompok 2, kelompok 2 nilai kelompok 1. Tadi kan ada yang beda toh. Yang kelompok 1 itu hasil percobaannya kurang menyebutkan, ya kan? Tadi belum ada kesimpulan bahwa kalau itu dapat berpindah. Kalau kelompok 2 sudah ada, tapi ada perbedaan juga di paragraf 3. Kelompok 2 tadi menyebutkan tentang contoh konduksi, kemudian konveksinya dan radiasinya disebutkan pengertiannya. Kalau di sini pengertian semua, jadi sudah konsisten. Kalau meringkas itu sebaiknya konsisten. Kalau mau menyebutkan pengertian ya, yang lain itu disebutkan pengertiannya. Kalau mau menyebutkan contohnya, ketiganya itu dikasih contoh seperti itu ya. Jadi jangan beda-beda. Misal konduksinya pengertian ya, nanti radiasi sama konveksinya pengertian juga. Jangan kalau konduksi contoh, tapi yang lainnya seperti itu namanya tidak konsisten. Nah, nilai, dikasih nilai kelompok lain. Tidak ada nggak yang diem aja, ya nggak ikut nulis, nggak ikut ngasih pendapat, nggak bantuin waktu praktek, ada tidak? Tidak semua itu kerjasama ya, namanya juga kerja kelompok. Kalau kerja kelompok itu semuanya harus ikut berpartisipasi. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tes dan evaluasi. Tapi judulnya bagi ke tempat masing-masing. Ini tesnya individu sendiri-sendiri. Let's eksplanasi. Let's eksplanasi itu fakta atau karangan tadi? Fakta. Fakta itu nyata ya. Cara meringkasnya atau mengabstraksinya gimana caranya? Yang pertama, pinter membaca keseluruhan. Kemudian setelah membaca keseluruhan, mencari informasi setiap paragraf. Yang terakhir, setelah mendapatkan informasi penting,
Kamu sudah dapat informasi penting. Jalan semua enggak? Jadi apa kan? Ya. Diringkas atau disederhanakan. Menyederhanakan kalimat. Menyederhanakan kalimat. Kira-kira setelah diringkas itu teksnya jadi lebih panjang atau lebih sedikit? Jadi mengabstraksi atau ringkas itu membuat teks menjadi lebih. Terus di dalam teksnya tadi berisi tentang apa? Judulnya apa tadi? Panas atau kalau panas dan perpindahannya. Nah, panas itu berpindah dari suhu yang tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi? Panas itu, coba diingat tadi bacaannya. Panas itu berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke suhu rendah. Apa yang kebalik tadi? Ada nggak yang dari suhu rendah ke tinggi? Nggak apa-apa, namanya belajar. Nah, perpindahan panas tadi melalui berapa cara? Ada 3, apa saja? Coba disebutkan yang dari tadi diam saja. Siapa ini? Mbak ini. Mbak siapa? Mbak Mutiara. Apa aja Mbak? Cara perpindahan panasnya? Pinter, konduksi. Terus pembarannya Mbak Mutiara. Konveksi, pinter. Pinter. Radiasi. Kalau konduksi tadi untuk perantara enggak? Itu tidak. Konduksi itu tadi contohnya apa? Yang praktek kita tadi mengadu. Berarti butuh perantara enggak? Ada benda yang harus dinyalakan enggak? Bedanya apa tadi? Sendok. Nah, kalau konduksi itu pakai perantara. Nah, perantaranya berpindah enggak? Yang berpindah panasnya aja atau sendoknya juga berpindah? Panasnya aja, berarti perantaranya tidak berpindah. Kalau konveksi, nah besok kalian belajar sama Mbak Ulfa tentang konveksi sama radiasi. Nah, dari ini kan kita sudah konveksi. Tak kasih tahu sedikit ya. Kalau konveksi itu menggunakan zat perantara, perantaranya juga itu pindah. Jadi kalau kalian pas masak air, nanti suhu yang di bawah itu akan naik, terus yang tinggi akan turun. Jadi muter terus. Nah itu namanya konveksi, peristiwa konveksi. Terus radiasi itu contohnya apa? Radiasi ada kan di bacaan? Contohnya apa? Ada yang masih ingat nggak? Apa? Pinter, panas matahari bisa sampai ke bumi. Padahal di sana di luar bumi kan nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada udara, nggak ada benda padat, tapi tetap bisa. Berarti panas matahari bisa sampai ke bumi tidak membutuhkan perantara. Jadi panas itu bisa berpindah dengan perantara ataupun tanpa perantara. Kalau tanpa perantara, contohnya perpindahan secara radiasi. Semua paham? Besok yang konveksi sama radiasi lebih jelasnya sama Mbak Fa ya. Kalau yang tadi kan kita konveksi. Jadi kalau besok ada soal seperti ini, sendok akan merasa panas ketika dimasukkan ke dalam air yang panas. Berarti hal itu membuktikan bahwa panas bisa berpindah secara gimana? Konduksi, karena menggunakan perantara. Perantaranya apa? Sendok. Nah ini bisa dicapai di catatan. Ini ringkasan dasar punya catatan kan? Punya. Sekarang kita pengen koreksi nggak? Apa dulu atau gimana? Udah tahu jawabannya kalian atau tidak? Pengen nggak? Pengen juga tidak? Kita coba koreksi 4 ya. Koreksi punya temannya. Jadi nomor 1 kira-kira apa? Tujuan dari teks eksplanasi.
Tujuannya untuk apa? Menyajikan informasi fakta ke depan, fakta ya kan? Yang salah dicoret dikasih lingkaran berapa? Ya sama siapa? Gak ada kan? Kamu dua. Berikut beberapa cara meringkas teks eksplanasi kecuali dari yang bukan. Udah, Narinda paling seneng pas ngapain? Pas percobaan. Kalau Mbak Berliana yang mana ya? Ini atau yang ini? Paling seneng pas ngapain? Berarti nggak ada yang seneng pas diskusi ya? Nggak ada yang seneng? Sudah bisa kan meringkasnya? Kalian merasa sulit yang bagian mana? Yang kalian paling rasa sulit? Ngasih nilai. Masih nilai? Oh iya. Kalau Mbak siapa? Saya ngasih nilai. Padahal ngasih nilai kan nggak masuk materi ya. Itu masuknya ke afektif sikap kalian. Nah, kalau sudah belajar tentang perpindahan panas, sudah tahu kalau panci yang dipanaskan itu panci yang diletakkan di atas kompor menyala itu panas, apa yang harus kalian lakukan? Kalau pas masak harus lebih berhati-hati karena kalau kena panas tangannya bisa melepuh. Sekali kita semua ya. Bu Septi rasa cukup sekian pelajaran pada hari ini. Bisa kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Jin berdoanya sekarang apa nanti? Kalian Nanti aja kan. Oh iya. Dan Pak Rafi yang sudah membantu praktek hari ini. Semoga kalian dapat dalam belajarnya. Sekian,